Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan salawat yang kita ucapkan tadi mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat, dipanjangkan umurnya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, hari demi hari kita lewati, usia kita semakin bertambah, dan tanpa kita sadari bahwa kita mulai memasuki fase usia tua. Di usia ini hendaknya kita lebih banyak merenung dan memperbanyak bekal untuk kehidupan yang abadi kelak, yaitu akhirat, dengan cara memperbanyak amalan seperti membaca ayat Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah. Salah satu amalan yang sangat ringan tapi luar biasa dahsyat keutamaannya adalah membaca beberapa ayat Al-Quran setelah setiap salat fardu. Sahabat Imam Muda, tahukah Anda ada beberapa ayat suci yang jika dibaca setelah salat wajib ataupun fardu, maka dosa-dosa kita, bahkan jika sebanyak buih di lautan dosanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak disiapkan tempat yang istimewa, yaitu di surganya Allah. Rasulullah SAW sendiri yang menjamin keutamaannya. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Namun sebelum kita bahas ayat-ayat tersebut, mohon kesediaannya untuk para sahabat untuk menekan tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe, dan bagikan video ini kepada kerabat dan sahabat yang lainnya. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan Anda. Mari kita juga tuliskan hajat, doa, cita-cita di kolom komentar, karena bila doa yang kita aminkan itu mendapatkan 40 orang saja yang mengaminkan atau lebih, maka insya Allah doa tersebut cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabatku Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang mana di sebuah desa terpencil di pinggiran kota, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Purnomo, seorang pensiunan guru ngaji yang telah memasuki usia 72 tahun. Tubuhnya mulai renta, penglihatannya pun tak setajam dulu. Namun ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan sejak ia berusia 40 tahun, yaitu dengan mengamalkan ayat-ayat pilihan setelah salat fardu. Anak-anak di kampung sering melihat Pak Purnomo duduk di sudut masjid. Selepas salam, ia tidak langsung berdiri. Bibirnya bergerak perlahan membaca ayat-ayat amalan mustajab ini dengan penuh kekhusyuan. Setelah itu, ia lanjutkan dengan membaca beberapa zikir dan doa panjang kepada Allah. Suatu malam, Pak Purnomo mengalami sakit keras. Ia dilarikan ke rumah sakit dan sempat tak sadarkan diri selama 3 hari. Dokter pun pesimis, mengeluh dengan keadaannya. Anak-anaknya mulai berkumpul bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun di hari ketiga, sebuah keajaiban terjadi.
Pak Umar tiba-tiba sadar dan tersenyum sambil berbisik. Aku melihat cahaya putih yang sangat terang dan ada suara yang mengatakan, engkau telah mengamalkan ayat-ayatku setiap selesai solat. Kini aku ampuni semua dosamu dan aku akan cukupkan hidupmu hingga waktumu tiba dalam husnul khotimah. Seisi ruangan terharu. Sejak saat itu, kesehatan Pak Purnomo justru membaik meski tak sekuat dulu. Ia tetap ke masjid 5 waktu. Orang-orang kampung pun makin segan dan kagum padanya. Ia menjadi contoh nyata bahawa keistiqomahan dalam amalan sederhana bisa membawa rahmat besar dari Allah. Sebelum wafat, Pak Purnomo berpesan kepada anak-anaknya, jika aku sudah tidak ada, jangan lupa baca ayat-ayat itu setiap selesai solat. Ayat-ayat itu bukan sekedar bacaan, tapi juga kunci ampunan dan jalan menuju surga. Beberapa bulan kemudian, Pak Purnomo wafat dengan tenang di malam Jumat setelah solat Isya. Dengan wajah tersenyum, orang-orang menyaksikan wajahnya bercahaya dan harum semerbak memenuhi rumah. Pelajaran dari kisah ini, yang pertama, istiqomah dalam amal kecil bisa menjadi sebab Allah turunkan kasih sayang dan perlindungannya. Kemudian yang kedua, membaca ayat-ayat pilihan setelah solat bukan hanya berpahala, tapi menjadi perisai ruhani dan sebab datangnya rahmat. Kemudian yang ketiga, amalan yang terus dilakukan selama puluhan tahun akan menjadi teman setia saat ajal menjemput kita. Yang keempat, Allah benar-benar menepati janjinya sebagaimana disebut dalam hadis, aku ampuni dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga. Dari kisah di atas, kita tentu menginginkan hal yang sama, meninggalkan dunia dalam hal kebahagiaan dan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda bahawa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di ars lalu berkata, wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa? Lalu Allah menjawab, demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membacamu setelah salat fardu, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus. Aku pandang ia 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang, dan aku kabulkan 70 hajat setiap harinya. Adapun ayat yang dimaksud yang dianjurkan dibaca setelah salat fardu yaitu yang pertama surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7. Mari kita sama-sama membaca ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah ini sebagai pembuka semua kebaikan. Bacalah ayat ini 1 kali dengan penuh penghayatan. Adapun keutamaan bagi orang yang membaca surah Al-Fatihah ini yaitu yang pertama, merupakan Ummul Quran atau induk Al-Quran dan tidak sah salat tanpa membacanya. Yang kedua, dalam hadis qudsi Allah berfirman, aku bagi salat antara aku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang ketiga, mengandung pujian kepada Allah, pengakuan penghambaan dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Dengan manfaatnya, Allah membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan. Doa menjadi mustajab bila disambung setelahnya. Lalu yang kedua yaitu membaca ayat kursi. Sahabat bisa dicari di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Adapun bunyi bacaannya adalah sebagai berikut.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha agung. Ayat ini adalah pelindung yang sangat kuat, dan Rasulullah menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Sedangkan keutamaannya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai solat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sedangkan manfaatnya yaitu sebagai perlindungan langsung dari Allah, dijaga dari gangguan jin dan setan, diberi kemuliaan dan ketenangan hati. Adapun ayat yang terakhir yaitu yang ketiga, membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Adapun bacaannya yaitu sebagai berikut. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu-lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, dan Engkau memasukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Ayat ini adalah ayat yang mengakui tentang kekuasaan mutlak Allah atas segala urusan, termasuk rezeki, hidup dan mati. Adapun keutamaannya, dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, dilindungi dari kehinaan, menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan dan keberkahan dunia akhirat. Masya Allah sahabat, bukankah ini anugerah yang luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk menambah supaya hati kita lebih terang, doa kita cepat terkabul, serta cepat dihapuskan segala dosa yang kita miliki, maka boleh para sahabat tambahkan juga zikir berikut setelah melaksanakan solat fardu, yaitu yang pertama, membaca istighfar minimal 3 kali. Adapun bacaannya Astaghfirullahalazim, atau bisa juga Astaghfirullahalazima wa atubu ilaih. Lalu yang kedua, membaca solawat minimal 3 kali. Bacaan solawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau yang lainnya sesuai dengan kebiasaan para sahabat.
Dan yang ketiga yaitu zikir tahlil, la ilaha illallah. Bacalah minimal 10 kali. Lebih dari itu maka lebih baik, karena ini zikir yang paling utama. Kemudian setelah apa yang kita lakukan, membaca ayat atau berzikir, selanjutnya kita berdoa kepada Allah. Mintalah dengan bahasa apa saja, karena Allah Maha mendengar. Jangan ragu untuk menengadahkan kedua tangan para sahabat, karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong, yang enggan berdoa dan enggan meminta kepada Allah. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Na'udzubillah. Mari para sahabat, kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalanku di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, teguhkan aku saat ditanya di alam kubur, dan wafatkan aku dalam keadaan beriman. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka jahanam, dan dari fitnah kehidupan serta kematian. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, mari kita istiqomahkan memelihara amalan ringan ini namun bernilai besar di sisi Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi hari-hari kita dengan berzikir, beristighfar dan berdoa, serta melakukan amal soleh. Terkhusus untuk para sahabat yang memasuki usia senja atau usia tua di atas 40, 50, 60 tahun ke atas sampai dengan 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Maka mari kita bersama berdoa, Ya Allah, kuatkanlah kami dengan kekuatan istiqomah, lapangkanlah rezeki kami, anak-anak cucu kami, sehatkan tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para sahabat telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.